Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video ini saya hanya akan memberikan penekanan atau pendalaman lebih lanjut terkait materi konfigurasi elektron yang telah saya sampaikan kemarin, dan di sini nanti akan saya beri beberapa contoh latihan soal terkait konfigurasi elektron. Nah, mari kita mulai. Nah, dalam konfigurasi elektron kita mengenal yang namanya prinsip Aufbau, di mana di prinsip Aufbau ini menyatakan bahwa dalam mengisi elektron dalam suatu orbital, kita harus mengisinya dari tingkat energi yang terendah lalu ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, kalau teman-teman di SMA kenal tangga seperti ini, tangga konfigurasi Aufbau, kalau tidak salah di SMA dikenalnya. Nah, berdasarkan urutan tangga ini, maka kalau kita urutkan seperti ini, maka tingkat energi orbital dari yang terendah adalah 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, dan seterusnya. Nah, tapi ternyata berdasarkan hasil penelitian, tingkat energi orbital itu terus-menerus menurun. Nah, ternyata dalam prosesnya di sini terjadi anomali atau pembelokan energi yang cukup signifikan di orbital 3D. Nah, pada nomor atom 21 ke atas, tingkat energi 3D itu ternyata lebih rendah daripada tingkat energi orbital 4s. Sehingga untuk nomor atom di atas 21, urutan tingkat energi orbitalnya mulai dari yang terendah adalah 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, lalu 3d, baru 4s. Selanjutnya sama 4p, 5s, dan seterusnya. Jadi perbedaannya ada di orbital tingkat energi orbital 4s, 3d di sini. Nah, sebenarnya untuk pengisian elektron itu banyak yang berpendapat bahwa sebenarnya tetap kita isi dengan 4s dulu baru 3d. Namun untuk nomor atom 21 ke atas nanti ada beberapa aspek sebenarnya yang mempengaruhi meskipun diisi dari 4s dulu, seperti sumber penstabilan, tolakan antar elektron, serta shielding effect atau efek pemerisai. Nah, di sini nanti seperti yang saya terangkan kemarin, saya hanya akan membahas yang pengaruh penstabilan dan tolakan antar elektronnya, seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Lalu untuk nomor atom di atas 21 ke atas, ketika nanti atom itu ingin melepaskan elektronnya, maka yang lepas lebih dulu itu adalah elektron pada 4s, baru diikuti oleh 3d. Tapi kalau untuk yang nomor atom di bawah 20 atau 20 ke bawah, itu ketika dia membentuk atau melepaskan elektron, yang lepas dulu adalah elektron pada orbital 3d, baru di elektron pada orbital 4s. Seperti itu. Nah, kemarin kita juga mengenal 4 macam orbital ya. Ada orbital S, P, D, dan F, di mana setiap orbital ini dia mempunyai perbedaan jumlah ruang. Nah, kalau orbital S dia punya 1, di mana dia nilainya adalah 0 atau ml-nya 0, bilangan kuantum magnetiknya ya. Lalu untuk P dia punya 3 orbital, di mana nilainya -1, 0, plus 1. Lalu untuk orbital D dia punya 5 ruang yang nilainya -2,
min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Sedangkan untuk orbital F ada 7. Nilainya dari min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Nah, untuk setiap orbital atau ruang orbital ini maksimum diisi oleh 2 elektron dengan spin yang berbeda. Jadi ada 2 jenis arah spin kan kemarin, yang ke atas dan ke bawah, dimana yang ke atas, arah spin yang ke atas seperti ini dia bernilai plus setengah, sedangkan yang arah spin ke bawah dia bernilai min setengah. Jadi untuk orbital S ini dia maksimum diisi oleh 2 elektron. Jadi pengisiannya seperti ini. Lalu untuk yang orbital P maksimum terisi oleh 6 elektron, dimana nanti pengisiannya berdasarkan aturan Hahn dia satu-satu terlebih dahulu dengan spin yang sama, baru kembali lagi ke awal tapi dengan spin yang berbeda. Jadi misal di sini ada 3P5. Jadi dia punya 3 ruang di sini. Ada 5 elektron. Ya, di sini ada 5 elektron, maka pengisiannya kita mulai dengan spin yang ke atas terlebih dahulu ya. Kita seragamkan ke atas terlebih dahulu. Jadi 1, 2, 3. Lalu sudah penuh 3 semua dengan 1 elektron, kembali lagi ke awal tapi dengan spin yang berbeda. 4, 5. Seperti itu. Lalu untuk yang orbital D dia maksimum terisi oleh 10 elektron, sedangkan untuk orbital F dia maksimum terisi oleh 14 elektron. Nah, di sini kita ambil contoh misal Cl, klorin, dia punya 17 elektron, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Jadi di sini masih ada 7 elektron lagi, maka kita lanjut 3s2, lalu masih bersisa 5 elektron lagi, 3p5. Seperti itu. Nah, selain konfigurasi panjang di sini, kita juga bisa menyingkatnya dengan konfigurasi gas mulia, di mana gas mulia di situ ada He dengan jumlah elektron 2, lalu neon 10, argon 18, lalu kripton 36, lalu xenon 54, dan radon 86. Nah, di sini kita bisa menyingkatnya dengan konfigurasi gas mulia yang paling mendekati, yaitu konfigurasi gas mulia neon di sini 10. Maka konfigurasinya akan menjadi neon 3s2, 3p5. Nah, seperti itu. Nah, dimana kalau kita konfigurasikan dengan gas mulia ini, maka akan terlihat di sini sebagai kulit valensi atau kulit terluarnya, dimana dari sini elektron valensinya ada 7 elektron. Nah, kalau kita gambar orbitalnya untuk elektron valensinya saja ya. Jadi di sini ada 3s, lalu di sini ada 3p. Nah, 3s terisi oleh 2 elektron, maka kita langsung isi seperti ini. Lalu untuk 3p5 terisi oleh 5 elektron, jadi satu-satu dulu dengan spin yang sama, baru kita ulangi dengan spin yang berbeda. Jadi gambar diagram orbitalnya adalah seperti ini untuk elektron valensinya. Lalu kita ambil contoh lagi, misal 20 kalsium. Maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6, 4s2. Nah, di sini kalau kita singkat dengan konfigurasi gas mulia, maka akan didapatkan konfigurasi gas mulia dengan argon 18, maka sampai sini. Nah, sehingga di sini 4s2. Jadi argon 4s2. Maka untuk gambar diagram orbitalnya untuk kulit terluarnya hanya seperti ini, 4s terisi oleh 2 elektron. Nah, lalu kita ambil contoh lagi, misal nikel 28 elektron. Maka ingat dia di atas 21 nomor atomnya, maka tingkat energi orbitalnya nanti didahulukan oleh 3D dulu, baru 4s. Namun dikarenakan dia berangkatnya dari kalsium yang nomor atom 20, dia 4s-nya sudah terisi, maka nanti 4s-nya sudah terisi 2 elektron, maka nanti nikel kita coba dulu dengan 4s yang terisi oleh 2 elektron. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, lalu 3d dan 4s. Jadi kita isinya 2, maka masih sisa 8 di sini. Kalau kita singkat jadi argon 3d 8, 4s2. Nah, kalau kita gambarkan diagram orbitalnya seperti ini. Ini untuk 3D, ini untuk 4s. Jadi terisi 8 elektron, 5, 6, 7, 8, dan di sini terisi oleh 2 elektron. Nah, mungkin ada pertanyaan, mengapa kok tidak seperti ini? 3D 0. 3D 10 maksudnya. 3D 10. Kalau kita gambar diagram orbitalnya akan seperti ini, 3D 10. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita berangkatnya dari kalsium yang orbital 4s sebenarnya sudah ada terisi 2 elektron. Maka di sini kalau konfigurasinya seperti ini, maka 4s akan kosong, tidak ada elektronnya. Nah, yang kita tahu bahwa tingkat energi orbital 4s itu lebih tinggi daripada tingkat orbital 3D. Nah, meskipun di sini kalau kita lihat ya, di sini ada sumber penstabil, ya kan? Nah, di sini juga terisi penuh, di sini juga sumber penstabil. Tapi sumber penstabil yang ada di 3D8 4s2 dia terletak di energi yang lebih tinggi, sedangkan untuk yang 3D10 sumber penstabilnya dia terletak di energi yang lebih rendah, mengakibatkan di sini ada kekosongan orbital yang nanti akan menyebabkan energinya lebih tinggi, atau jika dibandingkan dengan ini maka energinya akan lebih tinggi daripada yang konfigurasi 3D8 4s2, sehingga penstabil di 4s2 di sini dia menurunkan energi orbital lebih banyak daripada yang penstabil di 3D10. Jadi konfigurasinya yang benar adalah 3D8 4s2. Seperti itu. Oke, kita masuk ke latihan soal. Manakah dari 4 bilangan kuantum dari suatu atom berikut yang memenuhi aturan konfigurasi elektron keadaan dasar? Kita mulai dari yang nomor A dulu. Di sini bilangan kuantum utamanya 1. Ya, 1 untuk A. 1, lalu L kemarin dia ada mulai dari 0, 1, 2, 3, dimana kalau 0 dia S, 1P, 2D, 3F.
Nah, kalau nilainya 0, maka di sini dia 1s, lalu ml-nya dia plus setengah. Apakah ada nilai bilangan kuantum magnetik yang plus setengah? Nilainya ml kemarin dia kan berhubungan dengan nilai L, di mana dia mulai dari min L sampai dengan plus L. Nah, kalau dia L-nya 0, maka nilai ml-nya otomatis dia harus 0 seharusnya. Maka dapat dikatakan kalau untuk bilangan kuantum dari atom A, dia kesalahannya ada di nilai ml di sini. Lalu yang B, dia N-nya ada 3, lalu L-nya 0, artinya 3s, lalu dia ml-nya 0. Jadi kalau orbital S tadi dia punya satu ruang kan, dimana nilainya adalah 0, jadi di sini sampai sini masih benar. Lalu nilai ms-nya min setengah. Nah, seperti yang kita tahu, orbital S dalam satu ruang ini dia bisa terisi oleh 2 elektron dengan spin yang berbeda. Jadi bisa terisi dengan spin plus setengah dan spin min setengah. Jadi dikatakan bahwa keempat bilangan kuantum di sini dia memenuhi aturan konfigurasi elektron keadaan dasar. Jadi dia benar. Lalu yang C. Yang C di sini dia N-nya 2. Lalu nilai L-nya adalah D, 2D. Nah, sampai sini 2D. Lalu apakah benar kalau N-nya 2, dia L-nya bisa sampai D? Nah, kalau kita ingat lagi nilai L kemarin, jadi nilai L kemarin dia mulai dari 0 sampai N-1 kan. Nah, jika N-nya adalah 2, maka nilai L-nya itu mulai dari 0 sampai N-1. N-1 itu adalah 1, jadi nilainya hanya 0 dan 1, sehingga dia hanya punya orbital S dan orbital P. Jadi tidak mungkin nilai kuantum utama N dia punya orbital D. Jadi di sini kesalahannya, maka ini tidak mungkin memenuhi aturan konfigurasi elektron keadaan dasar. Lalu yang D, di sini bilangan kuantum utamanya ada 4. Lalu di sini L-nya ada 3, artinya dia F. Apakah benar? Kita cek. L, kalau N sama dengan 4, maka nilai L mulai dari 0, lalu dia N-1-nya adalah 4-1, yaitu 3. Jadi dia mulai 0, 1, 2, 3. Jadi dia punya orbital S, P, D, dan F. Jadi benar ya, di sini dia nilai L-nya adalah 3. Lalu dia nilai ML-nya adalah min 2. Nah, F kemarin dia punya 7 ruang, dimana dia mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Jadi kemungkinan memungkinkan kalau elektronnya berada di ruang min 2 dengan nilai spinnya plus setengah. Jadi kalau kita isi ke atas seperti ini. Jadi di sini masih mungkin. Jadi ini masih memenuhi aturan konfigurasi elektron keadaan dasar. Lalu yang E, kita lihat bilangan kuantum utamanya ada 3, lalu L-nya ada 2, yang artinya dia 3D, ada ya 3D, orbital 3D. Lalu ruangnya ada di plus 1. D itu 5 ruang. Di sini nilainya min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi mungkin ya dia berada di plus 1. Nah, permasalahannya di sini ada di nilai ms. Spin kemarin
bilangan kuantum magnetic spin kemarin, dia hanya ada dua orientasi kan, yaitu ke atas dan ke bawah, dimana yang ke atas nilainya plus setengah dan ke bawah nilainya min setengah. Jadi di sini untuk nilai plus 1 itu tidak mungkin ada. Jadi untuk yang E dia tidak memenuhi aturan konfigurasi elektron keadaan dasar. Seperti itu. Selanjutnya, tentukan konfigurasi elektron, posisinya dalam SPU, dan gambarkan diagram orbital kulit terakhir dari atom yang memiliki nomor massa 65 dan jumlah neutron 35. Nah, kita ingat-ingat lagi lambang unsur kemarin itu adalah A, X, Z, di mana A itu adalah nomor massa, sedangkan Z kemarin adalah nomor atom. Nah, di mana jumlah neutron bisa kita cari dengan rumus A min Z. Nah, selain itu nomor atom di sini itu sama dengan jumlah elektron dan sama dengan jumlah proton. Jadi kita hanya perlu mencari nomor atomnya. Nah, nomor atom Z di sini bisa kita cari dengan rumus A min neutron. Jadi A di sini adalah 65 dikurangi 35. Hasilnya 30. Nah, jadi kita misalkan di sini dia atom X punya nomor atom 30 atau jumlah elektronnya ada 30, maka konfigurasinya adalah kita mulai 1s2, 2s2, 2b6, 3s2, 3b6, lalu masih sisa 12 ya. Di sini jadi ada 3D, ada 4S, masih sisa 12, jadi di sini 2, di sini 10. Maka kalau kita singkat konfigurasinya, kita pakai konfigurasi AR 18. Jadi AR 3D 10 4S 2. Nah, di sini konfigurasinya. Nah, sekarang kita menentukan letaknya dalam SPU. Letaknya dalam SPU di sini kita harus cari periodenya dan golongan. Nah, periode di sini dia berdasarkan nilai bilangan kuantum utama N tertinggi dari konfigurasinya. Nah, dapat dilihat di sini nilai N tertingginya adalah 4. Maka artinya atom X ini dia terletak pada periode 4. Nah, lalu yang kedua kita menentukan letak golongannya. Letak golongan kemarin ada dua jenis penentuan berdasarkan UPAC atau berdasarkan ilmuwan Amerika. Kalau berdasarkan UPAC kemarin itu dia menggunakan bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya, di mana penentuan golongannya itu berdasarkan, kalau di sini periode 4 ya, periode 4 berdasarkan jumlah elektron setelah konfigurasi gas mulia. Jadi di sini konfigurasi gas mulianya, di sini jumlah elektronnya setelah konfigurasi gas mulia, maka di situ kan ada 12 elektron. Maka berdasarkan UPAC di sini atom X dia terletak pada golongan 12 periode 4. Kalau berdasarkan ilmuwan Amerika kemarin ada golongan dibagi golongan A dan golongan B. Nah, untuk golongan A ia adalah blok S atau blok P, sedangkan golongan B di sini blok D dan blok F. Nah, di sini seperti yang kita tahu dia tersusun dari D dan S, maka dia masuk ke blok D. Jadi dia masuk ke blok D, jadi dia golongan B. Nah, golongan B berapa? Kita lihat jumlah elektron terakhirnya. Elektron terakhirnya ada 12, tapi kan di tabel periodik tidak ada
golongan 12B. Nah, untuk yang golongan B di sini ada aturan di mana untuk konfigurasi N-1D6 sampai 8 dan di sini NS2, maka dia masuk ke golongan 8B. Untuk konfigurasi N-1D10 NS1, dia masuk kembali perhitungannya ke golongan 1B. Sedangkan untuk N1D10 NS2 dia masuk ke 2B. Jadi untuk atom X di sini dia golongan 2B periode 4 kalau berdasarkan ilmuwan Amerika. Kalau berdasarkan UPAC dia golongan 12 periode 4. Nah, sekarang menggambar diagram orbital kulit terakhir. Jadi kulit terakhirnya kan di sini 3D 10 4S2. Jadi kita gambar di sini ya. 3D di sini dan 4S. Ada 10 elektron, kita gambarkan satu-satu dulu, 5. Sisanya kembali lagi dengan spin yang berbeda 10. Lalu di sini 4S ada 2. Jadi seperti itu untuk gambar diagram orbital kulit terakhir dari atom dengan nomor massa 65 dan jumlah neutron 35. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan dari teman-teman atau soal-soal yang masih belum dapat dipecahkan oleh teman-teman, silahkan ditanyakan dan kita diskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.